warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan rezeki kepada kita salat berjamaah. Sebahagian besar menganggap rezeki itu kalau berbentuk dunia. Sebahagian orang menganggap rezeki itu kalau dapat harta, kedudukan, ya. Padahal hakikat rezeki adalah dimudahkannya kita beramal. Dimudahkannya kita beramal soleh adalah rezeki yang besar. Cuman memang di sini diuji tidak kelihatan. Itulah iman. Jadi iman ini adalah membenarkan yang gaib dengan janji Allah dan Rasulnya, dan membohongkan yang zahir yang nampak oleh kita. Yang nampak oleh kita ini semuanya adalah dunia ini fana. Tidak ada yang kekal. Sedangkan janji Allah, janji Rasul itu pasti. Nah, hadirin yang mulia, kenikmatan yang besar ini adalah nikmatnya agama. Nikmat benda-benda itu Allah amkan kepada semua makhluk. Baik dia adalah makhluk yang taat maupun yang tidak taat, Allah berikan. Benda-benda itu Allah amkan kepada semua makhluk. Maka dikatakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada manusia ada 3 kategori. Yang pertama adalah nikmat kebendaan. Ini benda ini hadirin, nikmat yang paling rendah. Manakala orang dia sakit, maka dia sanggup mengorbankan semua bendanya. Manakala dia itu jasmaninya sakit, mesti dirawat, maka perlu dia mengorbankan semua hartanya. Jadi disinilah bahwa nikmat benda itu nggak ada nilainya dibanding nikmat sehat. Nikmat sehat badan, ini nikmat besar hati. Enggak ada nilainya kenikmatan benda manakala sakit badan kita. Tapi kata para ulama, ada nikmat yang paling besar adalah nikmat ini agama. Nikmat kita mendapatkan iman, mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang agung. Nikmat yang bisa menjadikan bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya kalau nggak ada nikmat agama, celaka dunia, celaka akhirat. Jadi siapapun orangnya kalau sempurna agama, dia akan mulia. Sempurna agama, orangnya dia mungkin hidup di kota, hidup di desa, laki-laki, wanita, tua, muda, pejabat, orang papa. Sempurnakan agama, mulia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, berkurangnya nilai-nilai agama, hilangnya agama, maka akan datang malapetaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, suatu orang yang punya kalimat iman itu lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu orang punya kalimat iman hadirin bisa menyelesaikan bencana-bencana dunia. Maka baginda Rasulullah SAW membina kepada sahabat iman 13 tahun periode Mekah. Ya Yohanes, qulu la ilaha illallah tuflihu.
Jadi pertama yang dibina oleh baginda Rasul pada sahabat adalah iman. Ta'alamul iman, summa ta'alamul Quran. Belajar iman. Maka dikatakan kalimat ini sebagai tahqiqul ubudiyah. Hakikat penghambaan kepada Allah inilah dengan kalimat iman. Kalau kita jadi hamba, identiknya harus punya kalimat ini. Kalau tidak punya kalimat ini bukan hamba Allah. Ya. Jadi siapapun orangnya, kalau ada iman, maka miftahul jannah, la ilaha illallah. Pembuka kunci surga. Kunci ini hadirin, kalau kita punya rumah, punya kunci bisa masuk. Kalau kita punya kendaraan, nggak punya kunci, nggak bisa masuk. Demikian juga sehebat apapun amal, sebanyak apapun amal, kalau nggak punya kalimat iman, nggak bisa masuk surga. Abu Thalib ini hadirin paman baginda Rasul. Dekat hubungannya dengan nasab baginda Rasul. Pamannya Nabi. Hari-hari berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Hari-hari fasih mengucapkan kalimat bahasa Arab. Tapi kalau nggak ada taufik hidayah dari Allah, nggak mampu mengucapkan kalimat iman ini. Jadi kalau kita mengatakan kalau kita hidup di zaman Rasul, mungkin kita akan beriman sama Allah lebih dahsyat hari ini. Belum tentu. Abu Jahal memandang wajah Nabi. Lihat tutur kata baginda Rasul. Gimana akhlaknya Nabi. Abu Thalib itu satu rumah. Dengan baginda Rasul cinta. Tapi kalau hidayah, taufik nggak dikasih sama Allah, nggak mampu mengucapkan kalimat iman. Terkunci lidahnya. Sampai baginda Rasul pernah bersiasat. Bersiasat ingin bagaimana mencoba Abu Thalib ini pamannya bisa mengucapkan kalimat iman sekali saja. Supaya aku jadi saksi di yaumil kiamah. Sekali saja. Itu baginda Rasul berpura-pura mengigau malam hari dengan kalimat iman. Besoknya Abu Thalib mengucapkan, wahai keponakanku tadi malam kamu ngigau. Baginda Rasul mengatakan, wahai Ani, apa ngigauku tadi malam? Coba sebutkan. Pokoknya kamu ngigau saja. Dia nggak mau mengucapkan kalimat iman. Saking mahalnya nih kalimat hadirin, terkunci lidahnya. Kita yang bukan keturunan baginda Rasul. Hidup sudah 14 abad di zaman Rasul. Diberikan sama Allah hidayah taufik untuk mengucapkan kalimat ini nilai yang besar. Nilai yang agung. Nilai yang tinggi. Karena inilah dikatakan bahwa ini miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa AS minta wirid yang khusus. Nabi Musa AS minta, ya Allah berikanlah aku amalan yang khas. Amalan yang khusus. Biar aku bisa istiqomahkan ini Allah ini. Kata Allah, wahai Musa, ucapkan oleh engkau kalimat la ilaha illallah. Disuruh kalimat iman. Kata Nabi Musa, wahai Allah, ini sudah biasa. Sudah banyak orang mengucapkan kalimat, aku ingin yang lebih khusus lagi, ya Allah, khusus. Kata Allah, nggak bisa, nggak ada lagi. Wahai Musa, kalau seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Inilah ini suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ini kalimat iman ini hadirin. Maka dikatakan sebagai tahqiqul ubudiyah kalimat la ilaha illallah. Kemuliaan. Menafikan semua kekuatan makhluk. Menafikan semua yang dizahirkan ini dinafikan. Illallah hanya mengisbatkan kepada Allah.
Makhluk tak kuasa. Makhluk ini nggak ada kekuatan apa-apa. Makhluk tidak bisa ngasih manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Dia tidak bisa ngasih kebahagiaan tanpa izin Allah. Nggak ada bisa bergerak di permukaan bumi kecuali dengan izin Allah. Semua ini yang namanya 7 lapis langit ciptaan Allah, 7 lapis bumi ciptaan Allah, 7 samudra ciptaan Allah. Planet-planet di angkasa semua ciptaan Allah, semuanya adalah Allah yang mengadakan. Termasuk manusia. Dulu kita nggak ada, diadakan sama Allah. Dulunya air nutfah yang menjijikan, dirubah jadi segumpal darah, segumpal daging, dikasih ruh sama Allah, jadi makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, kata Allah. Air nutfah hadirin bisa jadi ada rambut, ada tulang, ada daging. Rambut kita ini ada yang bisa memanjang, ada yang stop. Rambut yang dihalis beda dengan rambut yang dikumis. Kumis juga rambutnya beda dengan dijenggot. Berarti ada yang ngatur ini. Ada yang ngatur semua. Rambut di kepala beda bentuknya dengan rambut yang ada di bulu ketiak. Beda semua. Ada rambut yang bisa memanjang, ada rambut yang dia stop, tidak bisa memanjang lagi. Ini berarti ada yang ngatur semua ini. Dalam tubuh kita ini semua ada yang ngatur hadirin. Ada yang ngatur, ada yang ngasih rezeki, ada yang memelihara semua. Siapa? Allah. Dijamin semua rezekinya ya Allah. Seorang ibu hadirin sebelum lahir itu bayi, dia tidak keluar air susu. Tidak ada. Manakala itu bayi lahir, itu susu disediakan sama Allah. Siapa ini menyiapkan? Allah. Kalau dibelah itu buah dada ibu itu nggak ada sumber susu di dalamnya. Paling-paling tulang belulang, adanya daging, adanya darah. Nggak ada. Wabis sama rizqukum, dari Allah, memang ini dari langit, ini rezeki kalian, kata Allah. Nggak kelihatan sumber rezeki itu. Adanya buah-buahan Allah siapkan. Pohon nggak ada dibelah di bahan bumi. Calonnya durian, calonnya mangga, calonnya rambutan itu nggak ada. Dan ini semua adalah membuktikan bagaimana Allah yang maha hebat. Allah yang maha kuasa, kita ini nggak kuasa. Kita ini dikasih panas, kepanasan. Dikasih dingin, kedinginan. Kalau panas ingin hujan, dikasih hujan juga becek, ngeluh semua. Nggak ada kekuatan apa-apa. Dan manusia ini dikatakan sebagai asraful makhlukat kalau ada iman, kalau agama. Wujud sempurna, bahagia. Jadi inilah hadirin yang mulia konsep untuk mencapai kebahagiaan, sempurnakan agama. Sempurnakan iman. Nah hari ini banyak orang berpikir bahagia dalam benda. Bahagia dalam kedudukan. Jadi dia berpikir bagaimana bendanya bertambah. Padahal belum tentu. Di Prancis ini hadirin ada orang kaya. Orang kaya dia mau rapat. Itu mau rapat bingung pilih bajunya. Pilih baju aja bingung. Makanya sunnah baginda Rasul itu 3 helai saja. Dipakai, dicuci, disimpan. Nggak pernah bingung milih baju. Nah pengusaha kayak ini dia punya bajunya sekian gudang lemari. Untuk milih satu baju untuk rapat pun bingung hadirin. Dia milih baju bingung, milih dasi bingung, milih ikat pinggang bingung. Milih sepatu, kaos kaki bingung, takut ada kesaingan. Belum milih mobilnya bingung semua. Stres, keluar dengan telanjang bulat. Pakai sepeda ontel. Ini orang kaya. Jadi kalau orang kaya nggak ada agama, stres hidupnya. Pejabat tinggi hadirin dulu hidupnya bebas.
Di rumah nggak perlu CCTV, nggak perlu anjing herder, nggak ada tulisan awas anjing galak, nggak ada. Coba jadi pejabat. Jalan kemana-mana mesti ada pengawal. Tenang nggak hidupnya? Enggak. Sebelum jadi pejabat itu hadirin hidup kemana-mana tenang. Umar bin Khattab jadi khalifah, ada utusan Romawi datang ke Madinah. Dia tanya, di mana pemimpin kamu? Kata sahabat tuh, lihat tuh, yang tidur di bawah pohon. Tidur di bawah pohon nggak dikawal. Di sampingnya pedang, nikmat tidur nggak dikawal. Kata seorang utusan Romawi, kalau ini pemimpin kamu kayak begini, agama kamu yang benar. Dan dia masuk Islam. Jadi hal ini yang mulia, ketenangan jiwa itu nggak ada hubungan dengan uang, nggak ada. Ketenangan jiwa itu nggak ada hubungan dengan jabatan yang tinggi, ada hubungan dengan takwa, dengan iman, dengan kalimat la ilaha illallah, itulah akan datang ketenangan. Hari ini banyak orang yang sudah senang tapi nggak tenang. Kalau senang itu identik dengan hura-hura. Jalan-jalan, refreshing, itu senang. Tapi tanya coba jiwanya sudah tenang belum? Belum ada. Karena yang punya tenang ini Allah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Aku turunkan ketenangan jiwa kepada Rasulku dan orang beriman. Jadi nggak ada orang yang tak ada iman itu nggak ada bahagia, nggak ada iman, nggak ada tenang hidupnya, gelisah. Tapi kalau ada iman tenang. Karakun ini karena imannya dipelihara tiap hari bicara iman tenang, lagi bayan tidur, lagi talim tidur, saking tenangnya jadi begitu. Nah hadirin yang mulia. Jadi siapapun orangnya kalau sempurnakan agama, dia akan bahagia. Dia akan tenang. Ya, nggak ada hubungan dengan duit yang banyak. Ya, maka kata Syekh Namal Hasan rahmatullah alaih dalam satu istimewa di Tongki. Ya, tahun 94 atau 95 itu beliau mengatakan untuk merubah dunia ini, nggak perlu banyak orang Islam, cukup sejumlah ahli badar saja. Untuk merubah ini alam dunia, tidak perlu banyak orang Islam, cukup sejumlah ahli badar, tapi yang punya kualitas iman sebagaimana ahli badar. Ahli badar ini ngelihat setumbuk emas, setumbuk pasir sama. Kalau kita kan beda. Lihat emas, oh kalau dijual nanti jadi sekian ratus juta. Ada penafsiran dunia kalau kita. Kalau sahabat tuh kalau lihat emas, makhluk. Ini pasir, makhluk udah titik. Nggak pernah diterjemahkan jadi kalau dijual jadi sekian ratus juta. Nggak pernah sahabat itu. Pokoknya dua-duanya makhluk aja. Kalau kita kan lihat uang 100.000 sama 10.000 beda nggak? Beda. Bahaya nih kalau malaikat Israel datang nanti. Masih ada setrumnya beda yang 05 sama 03 itu beda bahayanya. Berarti iman kita masih terobsesi dengan nilai 0. Padahal ini dua-duanya kertas. Dua-duanya kertas dicop aja, dicop sama negara. Ini 100.000, ini 10.000, kok beda ke hati. Kok ada bedanya? Kenapa beda? Karena membayangkan ini kalau dibelanjakan bisa beli ini, beli ini, beli ini. Kalau yang ini belum. Nah ini yang beda. Jadi kata Syekh Namal Hasan, untuk merubah dunia ini tidak perlu banyak orang Islam, cukup sejumlah ahli badar saja. 313 tapi punya kualitas sebagaimana ahli badar. Maka ini tabligh ini hadirin, belajar iman, tarakul iman untuk mencapai iman sebagaimana sahabat. Dan sahabat tadi yang mulia mengamalkan semua amalan sunnah. Maka Muhammad Rasulullah dikatakan sebagai thariqul ubudiyah, jalannya menghambakan kepada Allah dengan sunnah. Di dalam sunnah ada kejayaan. Sehingga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu
Dikatakan dia punya titik itu tergila-gila dengan sunnah. Kalau berjalan persis baginda Rasul. Langkahnya Nabi itu diukur berapa hasta. Kalau kaki kanan melangkah, yang kiri ke depan itu segimana bentuknya itu dicontoh. Kalau Sayyidina Ibnu Umar berjalan itu persis baginda Rasul berjalan. Kalau kejauhan itu Rasulullah berjalan. Padahal sudah dekat, oh itu Ibnu Umar yang berjalan. Persis jalannya. Mencontoh baginda Rasulullah SAW karena yakin dalam sunnah ada kejayaan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Contoh sunnah. Surahnya baginda Rasul dicontoh. Sirahnya perjalanan baginda Rasul dicontoh. Sarirahnya, benaknya, kerisauannya, fikirnya dicontoh. Sehingga sahabat-sahabat baginda SAW tidak ada mengamalkan sesuatu kecuali dicontohkan oleh Nabi. Ya. Menjiplak. Man tamassaka bisunnati indal fasadi ummati faru'ajum yahdi syahid. Memegang teguh kepada sunnah di zaman fasad, maka sama dengan pahala 100 mati syahid. Maka ada kisah di Ravin, hadirin. Itu mulai Jamsid itu, Allah merham, orang nomor 2 setelah Syekh Abdul Wahab. Beliau tuh ke Taskil gara-gara lihat tukang riksa, beca. Itu waktu wudhu menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Dia bilang, siwaku hilang. Siwaku hilang, mana siwaku hilang? Menangis, siwaku hilang. Kata Syekh Jamsid, saya ini alumni pesantren, tahu hukum, tapi nggak ada seperti tukang beca ini. Katanya. Kok dia kehilangan siwak mau wudhu aja kok menangis? Dia tanya, di mana kamu ngaji? Saya jeremin. Asbab tangisan seorang tukang beca karena dia tertinggal hilang siwaknya itu tertaskil Syekh Maulana Jamsid rahmatullah. Jadi hadirin mulia, dalam sunnah ada kejayaan itu di situ. Dalam sunnah ada asbab hidayah. Ya, maka sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW dia tidak pernah beramal kecuali mencontoh baginda Nabi. Dan hadirin mulia, amal yang pertama akan dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Dan dikatakan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah di 5 alam kecuali dengan sholat. Baginda Rasulullah sabdakan, barang siapa yang jaga sholat 5 waktu, maka Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di dunia ini berkah. Jadi kalau orang jaga sholat ini hadirin, dia diberkahkan dalam kehidupannya. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau hari ini ada yang masalah ekonomi, itu perbaiki sholatnya. Kegelisahan, itu perbaiki sholatnya. Karena janji baginda Rasul, orang yang jaga sholat ini di alam dunia diberkahkan dalam kehidupannya. Ini di satu alam hadirin. Di dunia selesai dengan sholat. Yang kedua kata baginda Nabi, kalau orang jaga sholat akan diangkat dari azab kubur. Kubur ini hadirin sendirian. Sayyidina Utsman bin Affan manakala melintasi pemakaman itu menangis. Ditanya oleh khadimnya, ya Amirul Mukminin, kalau engkau diceritakan surga dan neraka engkau tidak sehebat ini tangisan engkau, tapi engkau melintas pemakaman kau menangis, kenapa? Kata Utsman bin Affan, wahai sahabatku, tahuilah, baginda Rasul sabdakan bahwa alam kubur adalah pos yang pertama. Apa? Kata Utsman bin Affan, wahai sahabatku, tahuilah, baginda Rasul sabdakan bahwa alam kubur adalah pos yang pertama. Apa? Kata Utsman bin Affan, wahai sahabatku, tahuilah, baginda Rasul sabdakan bahwa alam kubur adalah pos yang pertama. Apa? Kata Utsman bin Affan.